Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran tarikh kelas 3 yang berjudul Keadaan Nabi Muhammad setelah turunnya wahyu pertama. Ya, yang ada pada halaman 14 modul tarikh kelas 3. Pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian dapat memahami tentang keadaan Nabi Muhammad setelah menerima wahyu yang pertama, ya, setelah turunnya wahyu yang pertama, agar kalian tahu seperti apa keadaan Nabi Muhammad pada waktu turunnya wahyu pertama itu, ya. Keadaan Nabi Muhammad setelah turun wahyu pertama. Setelah turun wahyu pertama, Nabi Muhammad pulang menemui Khadijah dalam keadaan gemetar seperti orang demam. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad gemetar badannya dan beliau menemui istrinya Siti Khadijah dengan wajah yang sangat pucat, ya, wajah yang sangat pucat serta perasaan takut yang sangat mencekam. Beliau berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku." Lalu Khadijah segera menyelimuti Nabi Muhammad SAW agar merasa lebih tenang dan hangat dan tidak lagi gemetar. Setelah menceritakan semua yang terjadi, yang dialami Nabi Muhammad di dalam gua Hira, Nabi Muhammad bertanya kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, apa yang telah terjadi kepadaku?" Itu kata Nabi Muhammad, "Aku sangat khawatir terhadap keadaan diriku." Nabi Muhammad sangat khawatir dengan keadaannya yang seperti itu. Dengan tenang Khadijah menjawab, "Demi Allah, sangat sama sekali tidak akan dihinakan. Orang memberi makan fakir miskin, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran." Jadi Siti Khadijah bilang kepada Nabi Muhammad, "Demi Allah, ya, itu tidak terjadi kepadamu sesuatu azab karena beliau telah suka memberi makan fakir miskin, menjamu tamu, dan suka menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran." Kemudian pertemuan Nabi Muhammad dengan Waraqah bin Nawfal. Selanjutnya Khadijah mengajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui pamannya yang bernama Waraqah bin Nawfal, seorang ahli kitab Nasrani. Pamannya Nabi Muhammad yang bernama Waraqah bin Nawfal itu seorang ahli kitab, ya, kitab Nasrani yang sudah tua dan buta. Kemudian Khadijah seraya berkata kepada Waraqah, "Wahai pamanku, dengarkanlah apa yang akan diceritakan oleh Muhammad." Lalu Waraqah bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang telah engkau alami?" Lalu Nabi Muhammad menceritakan kepada Waraqah semua yang telah dialami di Gua Hira pada saat itu.
Setelah itu Waraqah berkata, ini adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Musa, dan tak seorang pun yang membawa apa yang engkau bawa, melainkan ia pasti akan dimusuhi oleh orang banyak. Seandainya aku masih hidup, seketika orang-orang memusuhimu, aku pasti akan membantu dan menolongimu. Akan tetapi Waraqah bin Nawfal meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang-orang kafir memusuhimu dan menyakiti Nabi Muhammad. Nah, Nabi Waraqah bin Nawfal bilang kepada Nabi Muhammad, itu tandanya kamu menerima wahyu seperti Musa. Nantinya akan ada orang-orang kafir yang membencimu karena kamu telah menerima wahyu sebagai nabi. Tidak ada yang percaya bahwa kamu akan mendapatkan wahyu. Nah, karena Waraqah bin Nawfal tidak bisa menjadi saksi karena Waraqah bin Nawfal meninggal terlebih dahulu. Beberapa hari setelah turunnya wahyu yang pertama, malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang kedua. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu diberi peringatan, lalu beri peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan bersabarlah untuk memenuhi perintah. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Nabi Muhammad kemudian mulai berdakwah kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu secara sembunyi-sembunyi. Itu diantara penjelasan tentang keadaan Nabi Muhammad. Ini belum semua Ustaz sampaikan. Ustaz sampaikannya lagi ketika minggu depan, ya, yaitu tentang Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar masuk Islam. Ya, demikianlah pelajaran kali ini. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.